Juga saat ini juga sebagai dosen di UPH, Universitas Pelita Harapan Medan. Pengalaman beliau sebagai GM di beberapa hotel, salah satunya di Grand Impression, Miana Hotel, terus di grupnya 88 Hotel, Aceh, juga grup dari senior hotel manager di grup Hotel 61 Group, Operation Manager di Sultan Hotel Aceh, FOM Novotel Suci Medan, dan sempat sebagai asisten sales manager di Dirga Surya Hotel. Sedangkan Bapak Nawawi Halik juga sebagai GM dan ternyata sebagai dosen juga di Politeknik Dharma Ganesha Belitung. Pengalaman beliau sebagai GM di Lorin Belitung, GM di La Lucia Belitung, juga GM di Muara Hotel Ternate, GM di Taman Wana Villa dan Spa Jimbaran Bali, dan GM di Grand Paradiso Batam. Nah, masing-masing presenter akan diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan paparannya. Kita mulai dari Pak Zulham, Ketua IHGMA Sumut. Silakan Pak Zulham. Ya, terima kasih Pak. Sebentar ya Pak, saya zoom-nya sempat keluar. Pak Yoko bisa ditampilkan itunya presentasinya Pak Zulham. Oke, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, nama saya Zulham. Saya sekarang General Manager di Grand Impression Hotel. Mohon maaf Pak Zulham, saya lupa. Sambutan dulu dari Pak. Mohon maaf dari Ketua Umum kita, Bapak Arya. Ya. Pak Arya, dipersilakan Pak. Mohon maaf Pak, saya salah. Terima kasih Pak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jadi senang dan bangga ini satu sesi lagi yang luar biasa akan dibawa oleh Pak Zulham dan Halik Nawawi. Dengan materi yang ada hari ini akan pastinya kita bisa petik sedikit atau banyak sesuatu yang bisa kita pakai refresh dalam diri ataupun belajar, karena banyak juga para senior hadir di sini. Saya menyapa luar biasa teman-teman IHGMA, para GM yang hadir juga, ada juga dari Hafla juga banyak, ya, ada juga, wah ternyata ada Ibu Ratni, ternyata suhu saya ini yang ngajarin saya kerja di Amanusa dulu juga ada. Ya, tidak bisa saya sapa satu persatu. Jadi terima kasih atas waktu yang ada, kita bisa kumpul bareng sebagai sarana refresh untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Dino, kami persilakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Zulham sebagai pemapar pertama. Dipersilakan Pak. Mas Yoko presentasinya. Terima kasih. Pak Zulham. Terima kasih Om Dino. Ya, salam kenal juga untuk semua para partisipan di sini yang saya yakin semuanya sudah ya ada beberapa juga yang memang senior-senior saya ya, izin untuk bisa memaparkan, izin untuk bisa sharing, karena memang ada beberapa hal yang terkadang kita perlu refresh juga seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum IHGMA tadi Pak Arya Pring. Ya, khusus untuk tema hari ini kita mengangkat mengenai revenue management, strategi for surviving post pandemic COVID-19.
Yang mana seperti kita tahu bahwasanya revenue management ini adalah salah satu cara untuk bisa memaksimalkan pendapatan hotel atau revenue hotel, yang mana itu merupakan satu sub bidang tersendiri dari front office department dan dari sales department, ya, yang mana memang perlu disikapin bahwasanya revenue management ini merupakan satu hal penting, ya, terutama apalagi di masa sekarang, karena memang kita berhadapan dengan satu masa yang mana demand yang ada turun sangat drastis, ya. Bisa di next, Pak Joko? Sebelumnya, Pak. Iya, seterusnya, Pak. Ya, pada kesempatan ini saya coba untuk mengangkat 10 strategi apa yang bisa kita lakukan, apa yang hotel bisa lakukan untuk bisa memaksimalkan pendapatan yang ada di tengah demand yang sangat turun, ya. Nah, perlu kita pahamin sekarang, kira-kira kita ini berada di mana nih, ya? Apa yang terjadi dengan dunia perhotelan sekarang? Kita berada di poin apa, kita berada di posisi mana ini sekarang, apa yang terjadi sih dengan industri perhotelan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, saya ambil beberapa survei yang sudah dilakukan oleh PHRI dan Howard Institute, ya. Nah, ini yang akan kita hadapin sekarang, ini yang terjadi di Indonesia, yang mana untuk di masa semester pertama, ya, berangkat dari akhir Februari ataupun di awal Maret sampai dengan hari ini, sampai dengan di akhir Mei kalau boleh saya bilang, atau di awal Juni, itu tren yang ada mengalami penurunan yang cukup signifikan, ya. Di sini kita berada sekarang, yang mana kita coba untuk memahamin bahwasanya dengan dicabutnya masa tanggap darurat, ya, yang mana ditetapkan oleh pemerintah kemarin di tanggal 29 Mei 2020. Nah, kita berharap setelah dicabutnya masa tanggap darurat tersebut, kita berharap bahwasanya kita sekarang memasukin masa recovery period, yang mana hampir semua sepakat, hampir semua para hotelier yang telah disurvei oleh beberapa institusi survei tersebut menyatakan bahwasanya hampir 90% menyatakan bahwasanya masa COVID ini akan dialamin sampai dengan masa recovery ini akan dialamin sampai dengan itu 6 bulan. Ya. Jadi kalau kita berangkat dari masa sekarang ini, yaitu dari Juni, berarti kita akan mengalami masa recovery period itu sampai dengan Desember 2020. Ya. Yang mana nantinya di Januari 2021 kita masih berharap, masih harap cemas untuk bisa setidaknya ada sedikit perubahan yang terjadi, ada sedikit pergeseran daripada demand yang ada untuk bisa ke arah yang lebih baik. Nah, tetapi untuk di masa recovery yang 6 bulan ini, dari Juni sampai dengan Desember, kita ini benar-benar di masa yang struggle, ya. Semua hotel, kalau yang saya lihat terutama di Sumut itu semuanya kita memasuki masa yang struggling semua. Kita semua mengalami masa yang masa yang harus berjuang, ya, karena memang demand yang ada sudah sangat jauh berkurang. Bisa next, Pak. Ya, ini adalah rekapan untuk tingkat hunian di semester awal, ya. Hampir rata untuk di Indonesia ini turun 25 sampai 50% untuk tingkat huniannya. Next. Bisa next, Pak Joko. Ya, demikian juga dengan average room rate, ya, atau harga rata-rata kamar itu juga mengalami turun
penurunan 10-25%, yang mana ini cukup jauh sekali. Karena memang kita harus membuka channel untuk di lower channel ya, karena biasanya hotel sebelumnya bermain di upper channel dan di middle channel. Nah, untuk di masa pandemi ini mau nggak mau hotel harus bisa mengakomodir ya untuk lower channel, sehingga setidaknya ada pergerakan sedikit di tingkat okupansi kamar. Bisa next, Pak. Nah, berdampak juga ke total pendapatan, yang mana total pendapatan hotel per bulannya itu jika di-compare dengan year on year ya, 2020 di-compare dengan 2019, year on year dan month to month-nya itu secara overall kita mengalami penurunan 25-50% dari pendapatan kamar, dan itu cukup jauh sekali ya. Dan itu memberikan dampak sampai sekarang itu lebih dari 2.300 hotel di Indonesia sudah memilih untuk menutup sementara sampai nanti keadaan menjadi lebih baik. Bisa next, Pak. Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwasanya 90% para hotelier di Indonesia yakin bahwasanya pandemik ini akan memberikan dampak setidaknya 4-6 bulan ya. Kalau kita ambil the worst scenario, berarti kita harus mengalami 6 bulan masa recovery, yang mana itu baru start di awal Juni. Nantinya kita akan berakhir untuk di masa recovery-nya di Desember 2020. Next, Pak. Bisa next, Pak. Bisa next lagi, Pak Joko. Ya, di situ yang industri perhotelan ini sekarang berada ya. Dalam artian itu yang kita alamin, hampir rata semua itu yang dihadapin oleh para GM yang memanage hotel di Indonesia. Mereka menghadapin bahwasanya masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang cukup sulit ya. Nah, tapi di tengah masa yang cukup sulit ini kira-kira apa sih yang bisa kita buat gitu ya dari sisi revenue management untuk bisa paling tidak memberikan pendapatan yang bisa dimaksimalkan di tengah masa yang dengan demand yang cukup sedikit cukup kurang. Ya. Nah, saya sudah merangkum ada 10 strategi untuk 10 digital strategi untuk bisa bagaimana memasarkan atau bagaimana bisa memperoleh revenue yang maksimal di masa pandemik ini. Nah, saya ambil topik untuk kali ini, itu saya ambil topik tentang superhero Indonesia ya. Karena bagi saya, para hotelier Indonesia itu, para hotelier baik di dunia maupun di Indonesia itu adalah salah satu superhero juga. Karena memang di masa-masa sekarang ini kita masih harus tetap bisa produktif, kita masih harus tetap bisa maksimal di tengah lesunya pasar yang ada. Gitu. Nah, saya angkat dari Indonesia superhero ya. Jadi kalau boleh Bapak lihat di situ ada ada 10 superhero Indonesia yang mana kita tahu bahwasanya ini merupakan budaya kita juga, ini merupakan merupakan produk dari Indonesia juga, yang mana mungkin ini sudah sedikit terlupakan. Ya. Oke, langsung aja Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah consistently align your marketing and revenue management strategy. Maksudnya adalah salah satu langkah pertama dalam mengembangkan rencana pemulihan jangka pendek adalah dengan menyelaraskan revenue management pada strategi harga, dan juga yang dapat dilakukan adalah menjaga parity-nya di semua distribution channel. Ya, karena memang nggak sedikit distribution channel yang hotel punya. Dari OTA sendiri kita punya lebih dari 30 OTA,
yang mana semuanya punya algoritma sendiri-sendiri, dan itu juga masih harus kita jaga parity-nya. Ya. Dan juga menyelaraskan revenue management ke ke benefit yang akan digunakan tamu untuk direct booking ya. Nah ini yang paling penting, direct booking paling penting. Karena ada beberapa hotel yang justru sekarang mengabaikan direct bookingnya, mereka lebih mengandalkan OTA ya. Nah sebelum pandemik juga beberapa hotel juga udah mengandalkan OTA untuk bisa membantu mereka dalam hal penjualan dan sedikit melupakan direct booking. Padahal seharusnya direct booking itu adalah merupakan sumber atau channel utama hotel karena memang revenue di situ bisa cukup kita maksimalkan. Dan juga menyelaraskan strategi revenue management untuk penawaran-penawaran paket baru dan juga penawaran baru. Dan yang paling penting adalah kebijakan pembatalan yang fleksibel. Ini yang paling penting. Karena memang di tingkat kelesuan sekarang yang ada, orang masih ragu nih untuk bisa menggunakan jasa perhotelan, untuk bisa traveling, untuk bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata. Mereka masih ragu. Nah, apa yang membuat mereka ragu? Karena memang ketidakpastian yang ada. Ya, ketidakpastian yang ada sehingga mereka tidak bisa memprediksi kira-kira ke depan apa yang akan terjadi. Nah, kalau memang pembatalannya tidak fleksibel, mereka akan ragu untuk membeli. Tapi kalau hotel memberikan cancellation policy yang cukup fleksibel, apalagi bisa full refund, ya, mereka biasanya tidak akan sungkan untuk bisa paling tidak memplanningkan atau merencanakan perjalanan wisata mereka. Karena kalaupun terjadi sesuatu, mereka dengan gampang bisa klaim refund atau bisa membatalkan bookingannya di hotel tersebut. Ya. Saya ulangi lagi, bahwasanya menyelaraskan revenue management pada strategi harga dan menjaga parity-nya di seluruh distribution channel, itu yang paling penting. Terutama juga menyelaraskan revenue management ke benefit yang akan diberikan untuk direct booking, terutama untuk penawaran paket-paket baru, promo-promo baru, dan penawaran baru dengan menampilkan kebijakan pembatalan yang cukup fleksibel. Namun, seiring dengan permintaan yang terus menguat, nantinya sesimpel meriset harga dan menjaga cancellation policy itu tidaklah cukup. Marketing dan revenue management harus menyelaraskan secara intens untuk bisa membahas perubahan kebijakan strategi jangka panjang yang akan diambil pada saat demand nantinya ketiga akan membaik. Ya, ini akan menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk menjaga kesuksesan jangka panjang kita. Karena tidak bisa jalan sendiri-sendiri apa yang ditawarkan dengan strategi revenue management yang diterapkan oleh manajemen hotel. Bisa, next Pak. Nah, yang kedua adalah konsisten untuk merefresh konten on your website. Ya, ini yang paling penting. Karena sekarang kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan statik konten situs web ya. Yang mana cuma foto dan juga foto itu menampilkan seperti kayak menampilkan ruangan-ruangan kosong, lebih menjual desain gitu. Kita sudah lewat hari-hari seperti itu. Nah, yang sekarang para tamu lebih mengharapkan konten yang terbaru yang mencerminkan keadaan hotel di masa pandemi. Dan situs web Anda harus bisa berfungsi sebagai sumber informasi bagi potensial customer kita dan loyal customer kita. Ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang paling penting pastikan konten Anda itu memiliki yang pertama, jika hotel Anda sebelumnya tutup, nyatakan bahwasanya hotel telah dibuka dan telah menerima reservasi dan lain-lain. Dan pastikan juga yang paling penting tadi yang saya sampaikan bahwasanya kebijakan pembatalan tersedia di web tersebut dan bisa dibaca dengan jelas oleh para tamu. Karena itu akan men-trigger mereka untuk bisa paling tidak untuk melakukan reservasi. Ya. Yakinkan tamu bahwasanya hotel telah melakukan protokol atau SOP COVID-19 guna pencegahan penularan di seluruh properti dan akan terus melakukannya untuk memastikan keamanan bagi karyawan dan tamu.
Itu juga merupakan konten yang cukup penting untuk disampaikan. Nah, untuk bisa menyampaikan pesan yang akan disampaikan ke para tamu melalui web. Ya. Nah, sekarang kita lebih diharapkan untuk bisa menggunakan audio visual ya atau video. Nah, ada beberapa juga yang sudah menggunakan teknologi 360. Ya, sebetulnya teknologi 360 ini bukan teknologi baru ya. Ini sudah beberapa tahun sudah kita pakai. Nah, cuma sebelum masa pandemik kegunaannya masih belum terlalu maksimal. Nah, untuk di masa sekarang untuk bisa menyampaikan kondisi hotel terakhir dan untuk bisa memberikan virtual tour ya, hotel virtual tour kepada tamu. Ada beberapa hotel yang menggunakan teknologi 360. Ya, jadi sehingga itu memberikan gambaran kepada tamu kemana ataupun apa yang terjadi di hotel tersebut. Ya. Termasuk juga flow daripada tamu tersebut juga itu perlu diperhatikan. Karena yang perlu diciptakan adalah bagaimana bisa kita memberikan pesan kepada tamu melalui konten, melalui audio visual atau melalui 360 ataupun apapun itu untuk bisa memberikan kesan bahwasanya hotel merupakan salah satu safety nest-nya mereka gitu ataupun tempat teraman atau zona paling aman bagi mereka. Nah, di situ merupakan satu kesempatan bagi hotel juga untuk bisa memberikan atau menjual produk atau menjual fasilitas lebih kepada tamu. Karena biasanya sekarang ini yang terjadi adalah tamu begitu stay di hotel, biasanya mereka tidak akan berani untuk bisa keluar daripada hotel tersebut. Mereka lebih nyaman untuk tetap berada di hotel karena merasa bahwasanya kesehatan mereka ataupun keamanan mereka terjaga jika mereka tetap berada di hotel. Dan pesan ini harus tetap kita sampaikan, pesan ini harus bisa kita deliver dengan baik, sehingga hotel merupakan salah satu dari selain rumah merupakan salah satu tempat terbaik mereka untuk bisa tetap aman dari penularan COVID-19. Ya, termasuk juga promosikan penawaran dan paket yang dirancang khusus untuk target market Anda saat ini. Pertimbangan untuk memberikan tawaran paket termasuk long stay, staycation, ya untuk local market dan paket-paket liburan menarik lainnya bagi business traveler. Ya. Nah sekarang juga yang berkembang kita juga ada menjual yang namanya pay now stay later. Ya. Itu lebih kepada beli dengan harga sekarang, nantinya kita akan coba untuk bisa berikan booking window sampai 60 ataupun sampai 90 hari ke depan. Nah, di konten sendiri ada beberapa poin yang perlu diperhatikan di konten website sendiri ya, yang tamu yang harapkan dari konten web tersebut. Yang pertama, package and special for future stay, ya, itu ada setidaknya sampai dengan lebih dari 60% atau hampir 65% pengunjung web atau pengunjung situs hotel tersebut mengharapkan hal tersebut. Ya. Mereka mengharapkan informasi tentang package and special for future stay itu apa yang hotel bisa berikan kepada mereka. Dan konten yang harus ada di website juga selain itu adalah what the property is doing to protect them. Ya. Apa kira-kira protokol COVID sudah dijalankan di hotel tersebut atau belum? Bagaimana mereka menjalankannya? Dan itu merupakan hal yang cukup penting untuk disampaikan. Menurut survei yang ada, hampir 60% mengharapkan informasi tersebut terdeliver dengan baik di konten hotel tersebut. Ya, termasuk juga untuk bagaimana how the coronavirus is affecting the local area, dan juga what the property is doing to protect the staff, itu juga cukup penting karena staff kita yang akan berinteraksi langsung kepada para tamu. Ya. Dan konten selanjutnya yang harus ada adalah the property COVID-19 response plan, dan juga
positive story about the local area. Ya, ini juga merupakan satu hal yang diharapkan ada di konten di web hotel tersebut. Dan yang paling penting adalah how the property is helping the local community, ya, ataupun CSR apa yang sudah dilakukan hotel untuk bisa membantu local community dalam hal menghadapi pandemik COVID-19. Ya, selain itu juga ya tetap bisa juga mengembangkan paket-paket wisata dengan bekerja sama dengan destinasi-destinasi wisata yang memiliki unique selling point tersendiri yang terdekat dengan hotel pastinya, karena ini akan lebih diminatin, ya, terutama yang resort hotel. Ya. Untuk city hotel lebih kepada bagaimana untuk bisa menjaring local market untuk bisa staycation di saat ini. Nah, untuk yang di resort itu mungkin bisa lebih expand marketnya karena mereka memiliki destinasi wisata yang memiliki unique selling point tersendiri yang bisa nge-boosting hotel untuk bisa melakukan penjualan. Ya. Dan hal yang bisa dibuat adalah menggabungkan foto-foto ataupun video hotel dengan tujuan wisata yang memiliki unique selling point itu, sehingga menjadi panduan perencanaan tamu dalam memilih hotel mana mereka akan stay. Karena pengalaman atau user experience yang ditampilkan di konten tersebut merupakan satu hal penting juga untuk bisa meng-attract mereka melakukan hal yang sama. Oke, bisa next, Pak. Nah, ini yang paling penting. Kenapa saya angkat ini menjadi salah satu topik? Karena memang maintain a flexible cancellation policy itu merupakan satu hal yang cukup penting sekarang. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Di tengah ketidakpastian ini, kita mengharapkan adanya penjualan. Nah, di sisi tamu, mereka mengharapkan kalau bisa, jika terjadi sesuatu, apakah saya bisa membatalkan pesanan saya dan saya tidak dicas. Ya, dan ini cukup penting untuk kita informasikan ke tamu, dan ini cukup penting untuk bisa kita buatin kebijakan terbaiknya, ya, karena tidak ada yang mau membooking satu hotel dan jika nanti resikonya mereka tidak bisa menggunakan fasilitas hotel tersebut dan tidak ada yang mau untuk bisa dicas 100% atau hard selling, ya. Karena menerapkan kebijakan pembatalan yang fleksibel adalah salah satu langkah pertama yang penting juga dalam perencanaan di masa recovery ini. Dan perlu diperhatikan karena pandemi ini terus-menerus berubah dan tidak dapat diprediksi. Itu yang akan membuat tamu ragu dan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Nah, untuk itu jika brand hotel Anda ingin mempertahankan strong brand loyalty-nya, ya, Anda harus bisa mempertahankan kebijakan pembatalan yang fleksibel dan stress-free untuk setidaknya sampai 6 bulan ke depan atau hingga akhir tahun. Ya. Dan nantinya mendekati akhir tahun, kita dapat tinjau kembali tuh kebijakan pembatalan yang sudah kita terapkan, mengacu kepada market growth yang sudah tercipta. Kalau memang market demand sudah cukup strong, mungkin bisa ada pengurangan sedikit daripada kebijakan cancellation policy yang kita sudah terapkan di masa recovery ini. Oke, next, Pak. Nah, poin selanjutnya adalah membalancing antara direct booking dan OTA, direct booking and OTA strategi, ya. Nah, ini cukup penting karena untuk di masa recovery, fokus pada pengalihan distribusi ke direct booking adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa memberikan dampak positif ke keuntungan hotel Anda. Ya, ini juga termasuk secara jelas menampilkan benefit-benefit yang didapat tamu jika mereka melakukan direct booking atau langsung via web ataupun lewat mobile apps dan lain sebagainya. Dan benefit itu harus terdeliver message-nya dengan baik, ya, seperti harga lebih murah, kebijakan pembatalan fleksibel, dan benefit-benefit lainnya yang bisa kita berikan untuk tamu-tamu yang melakukan direct booking langsung ke hotel. Nah, ada beberapa hotel yang sampai sekarang saya juga masih pikir, ya, ini dasar penilaiannya seperti apa. Maksudnya begini, ada hotel yang menerapkan counter rate itu lebih mahal daripada harga di OTA. Saya ulangin, ada beberapa hotel
yang menerapkan kebijakan bahwasanya harga di counter itu lebih mahal daripada harga di OTA. Nah, habit yang terjadi untuk hotel tersebut, habit yang terjadi sekarang itu biasanya tamu begitu dia check-in, datang ke counter, mereka akan tanyakan harganya, berapa harga kamar, dan begitu diberikan harga oleh resepsionis atau front desk agent, mereka langsung akan buka mobile, buka handphonenya, dan mereka akan langsung cek ke online travel agent untuk bisa membandingkan harga yang di hotel dan harga di OTA. Dan ini yang penerapan kebijakan yang saya tidak tahu kenapa dibuat harga counter lebih mahal daripada harga OTA. Yang mana seharusnya harga counter itu lebih murah daripada harga di OTA untuk bisa menjaring, untuk bisa mengconvert channel distribution yang begitu besar dari OTA ya di convert secara bertahap untuk bisa lebih maksimal di direct booking itu sendiri, ya, karena memang yang kita tahu bahwasanya kalau kita dari OTA itu akan ada fee bagi mereka yang harus kita share, dan itu mengurangi revenue dari hotel itu sendiri, ya. Namun hotel tidak dapat mengabaikan juga peran OTA yang memberikan kontribusi aktif, ya, dalam distribution mix jangka panjang, terutama di perkembangan ekonomi akhir-akhir ini. Karena menurut studi juga baru-baru ini di Cleveland Research Company ada 84% revenue manager mengatakan bahwasanya mereka berencana untuk mengalihkan lebih banyak distribusi ke OTA setelah daripada COVID-19. Ya. Namun mempertahankan distribution mix yang sehat dan perencanaan yang tepat untuk mendorong direct booking melalui situs web dan aplikasi mobile sangat penting untuk memaksimalkan keuntungan hotel. Jadi tinggal diatur besaran distribution mix-nya. Kalau jangan pernah melupakan juga bahwasanya kita channel utama kita atau channel penjualan utama yang harus dijaga benar, yang harus diperhatikan benar-benar itu adalah direct booking channel. Ya. Kalau kita berharapkan dari OTA, dan itu biasanya memberikan dampak ke tidak maksimalnya revenue yang didapat dari hotel itu sendiri. Pak Zulham, maaf 2 menit Ya. lagi. 2 menit lagi ya, Pak? Wah, aduh. Ya, yang oke, next, Pak. Ya, poin selanjutnya adalah develop a month-to-month marketing plan, ya. Ini kita bisa belajar dari learn from marketing insight yang terjadi sekarang, dan jangan ragu untuk bisa melakukan A or B plan test, ya. Karena memang seiring permintaan yang mulai meningkat, menyusun strategi penjualan atau marketing plan jangka pendek, yaitu bulan ke bulan, sangat penting untuk dilakukan. Karena seiring meningkatnya demand dari waktu ke waktu, akan memungkinkan Anda untuk memacu seluruh booking channel yang ada guna memaksimalkan pendapatan. Ya. Dan jika hotel Anda sebelumnya tutup, marketing plan atau strategi penjualan jangka pendek Anda harus dimulai 1 bulan sebelum hotel dibuka kembali. Ya. Dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi juga, bahwasanya dari yang sebelumnya kita main di upper channel, nah sekarang coba untuk aim ke lower channel, dan nantinya kita shifting kembali ke upper channel perlahan-lahan seiring dengan menguatnya market demand. Dan untuk bisa melakukan itu, data analisis setiap bulannya itu perlu kita pelajari terus, ya, guna memantau perkembangan market. Nah, nantinya ketika demand sudah mulai menguat dan stabil dari waktu ke waktu, kita bisa mulai memprioritaskan untuk bisa fokus targetnya ke potensial upper channel, ya. Dan nantinya di fase terakhir dalam recovery plan, yang mana marketing seharusnya sudah berjalan sekitar 3 atau 4 bulan ke depan, dengan jangkauan pemasaran yang lebih stabil dan fully aware, dan sudah memahami perkembangan market dan demand yang ada, budget untuk revenue dapat di-shifting pengalokasiannya dari yang sekarang 100% di lower channel, mungkin bisa sudah boleh di-shifting di bulan keempat 20% ke upper channel dan 80% di lower channel. Dan itu bisa terus di-shifting sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya. Bisa di next, Pak.
Nah, ini yang paling penting ya, maximize website conversion. Apalagi sekarang kita sudah berada di masa yang semuanya sudah serba digital. Ya, kita harus bisa memaksimalkan kinerja daripada our website tools, ya. Yang mana mungkin selama ini kita cuma berharap bahwasanya itu cuma menjadi display tools tentang hotel kita, display tentang apa yang kita tawarkan ke tamu. Nah, sekarang kita harus sudah bisa berpikir untuk bisa memaksimalkan situs web tersebut, ya. Dan diharapkan juga untuk bisa melakukan audit user experience, ya, untuk situs web Anda, ya. Karena banyak sekali metrik, banyak sekali tolak ukur yang bisa kita jadikan acuan untuk dalam melakukan penjualan dan dalam melakukan market mana nih yang mau dipenetrasi. Karena dari metrik tersebut kita tahu bahwasanya stream yang masuk ataupun orang-orang yang membuka web kita itu berasal dari mana, mereka juga range umurnya atau demografinya di sekitar umur berapa, ya, dan look to book ratio-nya itu berapa, sama website pathing behavior-nya bagaimana, dwell time-nya kita di ranking berapa, dan booking flow-nya itu seperti apa, ya, conversion rate-nya juga bagaimana. Nah, itu semua metrik yang harus kita pantau karena itu semua tidak bisa cuman sekedar yang penting ada infonya, ya. Karena perlu dipahamin bahwasanya website kita itu adalah etalase daripada hotel itu sendiri, dan itu merupakan, apalagi sekarang, itu merupakan salah satu our main tools, ya, salah satu tools utama kita untuk bisa melakukan penetrasi market. Karena memang kita tidak bisa lagi, sales tidak bisa lagi yang namanya untuk bisa melakukan sales call bisa, tapi sudah ada batasan tersendiri untuk bisa memberikan ruang gerak yang tidak seluas before COVID kemarin, ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ada SEM istilahnya, atau search engine machine, atau ada GDN, Google Display Network. Kita juga bisa mengoptimalkan meta search dan memanfaatkan sosial media untuk bisa mendeliver pesan-pesan yang tadi saya sudah sampaikan, apa yang harus kita sampaikan kepada tamu, ya, termasuk juga TripAdvisor, dan yang paling penting yang perlu dijaga adalah search engine optimizer-nya juga harus diperhatikan, karena keyword ataupun posisi daripada ranking daripada website itu juga perlu diperhatikan. Oke, bisa next, Pak. Next, Pak. Ya, poin selanjutnya adalah stay connected to guests who have canceled reservation. Ya, ini juga cukup penting karena memang selama kenaikan awal dalam market demand, untuk bisa memastikan kembali pemesanan yang sudah Anda terima adalah salah satu cara terbaik untuk bisa meningkatkan hunian dengan cepat. Ya, terutama bisa dilakukan dengan kirim email campaign, ya, terutama ke tamu-tamu yang melakukan pembatalan, untuk bisa mereka meribuk kembali dan memberikan benefit-benefit jika mereka melakukan booking kembali. Dan yang paling penting seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya flexible on cancellation policy. Next, Pak. Bisa next. Ya, poin selanjutnya atau poin ke-8 adalah revisit your automatic marketing campaign strategi. Ya, maksudnya adalah tetap terhubung dengan tamu yang menjadi database hotel, ya. Ini cukup penting dilakukan. Kita harus keep kontak mereka sehingga mereka tidak lepas daripada dan akan menjadi tamu kita nantinya dan di masa yang akan datang, maksud saya, ya. Melalui email, ya, adalah cara yang paling bagus untuk bisa tetap berkomunikasi dengan mereka. Banyak hal yang bisa kita buat sebenarnya, tapi berhubung waktu yang sudah
tidak panjang lagi karena memang kita cuma punya waktu 1 jam ya. Ya. Jadi saya akan skip saja. Nanti mungkin dari materi yang ataupun melalui slide yang ada nanti kita bisa share mungkin Pak Dino ya. Sudah di-share kebetulan Pak juga. Sudah di-share ya. Nah, poin selanjutnya yang ke-9 adalah kita harus bisa memaksimalkan maximize revenue by focusing on upselling other services ya, ataupun meningkatkan pendapatan tambahan, karena ini juga sangat penting dilakukan, apalagi kita bisa membuat paket-paket yang cukup strategis ya. Karena daripada menurunkan harga, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk bisa menambah value ya, ataupun added value. Contoh misalnya biasanya kita jual kamar di harga 500, daripada kita turunkan ke harga 300.000, mungkin dengan 500.000 kita bisa berikan additional service seperti mungkin dengan 500.000 mereka bisa dapat lunch ataupun mereka bisa dapat dinner, sehingga tamu tetap merasakan additional benefit dari harga yang mereka bayarkan. Next. Nah, yang terakhir adalah poin ke-10 adalah get creative with your hotel inventory ya. Nah, ini yang cukup menyita kreativitas kita ya. Karena memang kalau kita bicara masalah 250 kamar, kita bicara masalah 300 kamar. Nah, untuk yang sekarang itu terisi mungkin sekitar 10-15% ya, which is cuma sekitar 30-40 kamar. Nah, bagaimana dengan sisanya? Nah, sekarang kita juga sudah harus bisa berpikir di masa recovery ini untuk bisa mendownsizing. Ya. Kalau sebelumnya yang kita downsizing adalah dari sisi labor ya, atau tenaga kerja. Nah, kita juga harus bisa mendownsizing dari sisi inventory, fasilitas hotel, ya, terutama kamar. Ya. Dalam artian, kalau misalnya cuma terisi di bawah 50 kamar, sementara kita punya 250 kamar, mungkin kita bisa mendownsizing room availability yang kita punya. Nah, hal ini sama seperti pada saat kita buka hotel. Pada saat hotel pertama sekali buka, kita akan tetap mulai daripada lantai per lantai, kita juga akan menjualnya, kita akan buka kamarnya sedikit demi sedikit, tidak keseluruhan langsung kita buka, sehingga ini juga memberikan ruang bagi kita untuk bisa melakukan in-deep cleaning, untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk kamar-kamar yang tadinya kita tarik keluar dari room availability atau dari inventory hotel itu sendiri. Nah, triknya juga ataupun salah satu cara juga untuk bisa memaksimalkan ini adalah untuk bisa memaksimalkan atau untuk bisa bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan kamar tersebut untuk bisa dijadikan co-working space misalnya. Kita bekerja sama dengan beberapa ada perusahaan third party yang mana mereka menyewakan space untuk bisa digunakan sebagai kantor-kantor pribadi, yang mana itu tidak cukup besar ruangannya. Jadi mengkonvert mungkin ya, opsinya bisa mengkonvert kamar hotel tersebut untuk bisa menjadi space untuk kantor, personal working space misalnya. Nah, dan ini ya. Waktunya sudah habis, Pak. Sudah habis ya, Pak. Saya pikir ya cukup segitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa menanyakan lewat chat ya Pak Dino ya. Ya. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan sih Pak, nanti kita share ya. Boleh nanti kita langsung jawab. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih kepada Pak Zulham atas pemaparannya yang cukup menarik dan menambah insight kita juga. Sebelum lanjut ke pemapar kedua Pak Nawawi, mungkin saya ambil sedikit highlight yang tadi Pak Zulham sampaikan. Ya, Pak Zulham menganalogikan kita itu hotelier sebagai superhero di dalam kondisi sulit ini. Kita harus berpikir mencari jalan keluar untuk kebaikan semua, baik owner, staff, dan mungkin operator sendiri ya. Terus tadi dipaparkan 10 step untuk applied di dalam revenue management, jadi langsung best practice-nya. Salah satunya menjaga parity.
Cuman mungkin di industri nanti ada diskusi ya Pak Zulham, bahwa kadang GM itu kadang suka panic selling kalau okupansinya masih rendah, mau jagain parity, tapi di depan ada grup harga murah, gede gitu kan. Nah itulah yang harus kita nanti diskusikan ya. Nah selanjutnya situs web memang kontennya harus interaktif supaya tamu lebih bisa tahu kondisi hotel saat ini. Saya juga menyapa juga banyak ternyata rekan-rekan dari akademisi, salah satunya dari STP Trisakti. Terima kasih Ibu Nur, Ibu Vesti, dari Telkom University Bandung, dari Udayana Bali, dari Stipar Triatmajaya Bali. Jadi webinar series ini yang diadakan IHGMA mempertemukan dua sisi kepentingan, yaitu dari sisi akademis, para dosen, dan sisi industri, para praktisi. Oke, kita lanjut ke pemapar berikutnya, Bapak Nawawi Halik. Waktu saya persilakan, Pak Nawawi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Dino atas waktunya. Perkenalkan, saya dengan Nawawi. Kebetulan saat ini ada di Belitung. Selamat pagi buat semua rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam sejahtera. Ini hanya sebuah sharing antara kita sesama rekan-rekan hotelier, terutama yang mengenal dengan revenue management. Di sini banyak para senior-senior. Saya izin para senior untuk sharing kita sama-sama. Silakan Pak. Next Pak. Pak Yanto, silakan next. Di next Pak. Ya, next langsung Pak. Saya nggak menjelaskan karena sudah tadi cukup dijelaskan sama Pak Zulham, rekan saya. Slide 3 Pak, silakan next Pak. Ini juga selama COVID, selama ini kita selalu hari-hari kita mendengar dengan informasi tentang COVID virus, dampak negatifnya, dan pada bisnis perjalanan kita dan bisnis hospitality ini selalu terhambat selama ini. Next Pak. Next. Ya, selama ini kita sudah banyak dikenakan masalah seperti dari awal kita mendengar ada krisis moneter, bom Bali, bom Jakarta, dan beberapa bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, terutama pada SARS yang terjadi pada tahun 2003 ya, cukup mengguncang hampir 50% pesanan hotel di seluruh dunia itu hampir drop. Begitu juga saat ini melebihi daripada SARS, bahkan orang banyak mengatakan ini melebihi dari perang dunia yang hampir 90% revenue di perhotelan dan industri pariwisata hilang. Next Pak. Next Pak. Ya, di sini saya bicara benar untuk definition of revenue-nya Pak, mengacu pada teknik distribusinya dan penentuan harga strategis yang kita gunakan untuk menjual produk kita kepada tamu yang tepat pada waktu tepat untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan merespon perilaku konsumen untuk mengeksploitasi pendapatan atau profit. Jadi kita hanya tidak bicara revenue, bagaimana juga kita bicarakan cost daripada revenue dalam masa COVID ini, sehingga profit dan laba itu bisa lebih stabil daripada kita mengutamakan revenue yang lainnya, Pak. Next, Pak, slide ke-6. Nah, ini juga sudah dijelaskan banyak dengan Pak Julvan tadi ya, masalah revenue management yang harus kita lakukan, ada cannibal pricing, strategi tadi sudah Pak Julham banyak menjelaskan tentang strateginya. Saya tidak banyak menjelaskan di sini karena mengingat waktu yang sudah agak mepet ini. Silakan Pak, next Pak. Nah, ini ada beberapa strategi yang mungkin ada sedikit tambahan dan hampir sama dengan Pak Julham itu. Kita harus mendapatkan, pertama adalah mendapatkan informasi yang tepat pada waktunya.
Pengelolaan pendapatan ini mendasarkan dimulai dengan proses pengumpulan data analisa yang tadi sudah dijelaskan dengan baik dengan Pak Julham, hingga prosesnya mengumpulkan secara manual bisa membutuhkan waktu dan energi, selain juga membawa risiko human error. Dari OTA tadi sudah dijelaskan banyak dengan Pak Julham, bagaimana jangan sampai di counter lebih mahal daripada harga di OTA. Itu sangat mempengaruhi. Sekarang orang-orang udah pintar, datang ke reception, hanya menanya harga, tiba-tiba duduk di reception, dia langsung ngambil harga di OTA. Itu bisa menghilangkan profit kita. Next, Pak. Nah, yang lain itu adalah masalah forecasting tadi. Maaf, kembali ke belakang, Pak. Forecasting, hidup dan mati hotel hari-hari ditentukan oleh kemampuan kita untuk dengan akurat meramalkan atau demand daripada kemauan tamu, sehingga ini membantu para manajer memutuskan tarif kamar yang terbaik, mengatur alokasi stafnya, jadwal pemeliharaan properti, dan banyak aktivitas yang rutin yang penting lainnya. Perkiraan yang akurat dari forecasting ini dapat menciptakan, memobilisasi, dan mendapatkan kita menganalisa sebuah revenue yang akan kita prediksi dalam bulan ke bulan. Kemudian ada segmentasi yang kita coba mix positioning dari segmentasi. Di masa COVID ini, segmentasi yang akan muncul paling banyak kemungkinan adalah masalah leisure, Pak. Karena mereka sudah agak jenuh di rumah, berbulan-bulan di rumah, sehingga value-value yang dijual oleh teman-teman yang ada di leisure atau di resort itu sangat sedikit lebih diuntungkan daripada city. Di samping itu, anak-anak milenial saat ini sangat potensi untuk menjadikan segmentasi kita, Pak. Untuk target kita sendiri, biasanya anak milenial itu acuh dan berani fighting untuk melawan virus. Apalagi dengan banyak hotel saat ini kan memberikan harga super spesial rate, dan itu kesempatan bagi mereka mencoba untuk menikmati hotel yang berbintang dengan budget yang cukup untuk kantong mereka. Kemudian kita bisa mengukur kesuksesan itu mulai revenue. Revenue manajemen kita adalah bergerak dari tidak sekedar bicara tentang ADR atau PAR, tapi kita juga membicarakan space-space yang lain, Pak. Kita harus bicara profit available space, propose-nya, dan samping itu juga kita membicarakan bagaimana kerjasama antara departemen yang lain, antara FB service dengan sales marketing untuk menambahkan revenue yang ada. Bila perlu kita bisa menghitung revenue per table, tidak hanya membicara revenue per room, tapi kita bicara revenue per table dari FB service tersebut atau dari restoran. Next, Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Julvan mengenai mempertahankan harga atau refresh from dari harga. Kita coba mempertahankan harga, jangan sampai ikut-ikutan di sebelah mereka turun, ya kita ikut turunkan. Usahakan ada beberapa package yang kita combine dengan harga-harga kamar, sehingga tidak terlalu memperlihatkan harga kamar itu kita jatuh. Next, Pak. Reinvent the imagine your consumer journey, reduction, injection, and fair. Di sini kita mencoba mengajak para pangsa pasar, Pak, untuk kontennya, revenue-nya itu, Pak. Untuk memikat seperti yang kita katakan untuk para milenial, Pak. Next, Pak. Ini juga sudah banyak tadi dijelaskan sama Pak Julham ya secara strategi, karena saya tidak banyak bisa menjelaskan. Kita coba menjelaskan bahwa milenial lebih selaras dengan kemajuan dalam mobilitas dan media sosial, yang mana
tidak terlepas dari komunikasi reguler, kita harus mengadopsi teknologi yang kita belum lakukan selama ini sebagai untuk para pelancong yang ada yang mengerti teknologi, Pak. Next, Pak. Beberapa teknologi yang perlu kita lakukan seperti WA blushing. Pak. Maaf. Ya, WA blushing itu sangat baik untuk saat ini. Tapi kita berusaha untuk komunikasi dengan para tamu kita atau regular tamu itu cukup di saat ini kita coba berkomunikasi dengan menanyakan kabar-kabar mereka tentang kesehatan mereka, itu lebih efektif untuk menjaga kita berkomunikasi dengan para tamu. Membuat halaman Facebook di hotel itu sangat efektif, dan usahakan beberapa video-video yang untuk COVID ini kita selaraskan dengan apa yang kita lakukan di hotel kita. Nah, kita di sini ingin mencoba membangun beberapa anggaran yang kita bisa lakukan. Di sini kita juga harus berpikir bagaimana kita memastikan cost atau expenses yang kita buat, sehingga apapun yang kita dapatkan di revenue kita tidak lepas dari cost. Misalnya kita pastikan sebagai contoh untuk mereduce cost itu sangat banyak, itu ada di breakfast. Kadang-kala kita lupa, Pak, kerjasama antara orang FB service dengan FO dan sales dan executive chef itu perlu ditingkatkan di saat breakfast, Pak. Kita bisa meminimasi cost di saat breakfast, yang mana para teman-teman kadang-kadang ada beberapa teman yang melupakan masalah breakfast. Karena breakfast itu selalu berlebihan. Di sini kita benar-benar memantau, mengontrol gimana breakfast itu bisa tidak lebih. Misalnya, di dapur itu, Pak, kita berusaha mengadakan komunikasi antara FB service dengan executive chef, yang mana executive chef itu bisa memantau semua breakfast yang ada sehingga tidak asal menambah breakfast itu. Andai kita bisa proses di awal itu hanya 70% dari total tamu yang ada di dalam kamar. Berapa mereka breakfast, kita analisa jam berapa mulainya, dari jam 6 sampai jam 8 kira-kira berapa, jam 9 sampai jam 10 berapa. Itu kita bisa kontrol dengan tidak harus memasak breakfast di awal. Nah, kita coba kontrol berapa kira-kira yang akan masuk lagi setelah jam 9. Nah, ini memang agak cukup capek dengan orang kitchen, akan memasak lagi, tapi ini bisa meminimasi cost-cost yang ada. Ya, kalau next, Pak. Ya, ini beberapa ada sebuah kalimat dari seseorang itu, dari Maya Angelou, mengatakan people will be forget what you said, forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Saya kira karena waktu sudah jam 11, saya kira cukup seperti itu materinya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke Bapak Nawawi. Kebetulan di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, namun ada beberapa pertanyaan malah yang sudah terjawab dari rekan-rekan kita. Jadi di chat ini saling berbagi juga. Terima kasih buat rekan-rekan GM yang sudah berbagi jawaban untuk rekan-rekan yang lainnya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Tadi Ibu Vivera sudah dijawab oleh rekan-rekan. Ini dari Pak Sugiono Turuwibowo. Mungkin ini ke Pak Zulham dulu ya. Ini Pak Bowo dari Mega Hotel Group. Dia menanyakan new normal strategi, recovery plan maupun new SOP sudah banyak secara internal dibahas. Pertanyaannya, apakah saat ini waktu yang tepat bagi pemerintah mau membantu wisata customer dengan stimulus nyata? Contohnya dengan mengundang influencer yang dulu awal-awal wabah malah diplaningkan tapi tidak berjalan dulu. Yang
Kedua, kalau kita mau reopening hotel kembali, apakah langkah nyata yang sudah kita lakukan untuk mendorong pemerintah untuk mendukung keberlangsungan dunia perhotelan atau pariwisata? Sebagian kita sudah menyongsong pos pandemi dengan base strategi masing-masing. Jadi ini semua pertanyaan yang lebih ke peran dari pemerintah. Mungkin Pak Julham bisa bantu dari pertanyaannya Bapak Sugiono Turwibowo ini, Pak. Pak Julham, persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Dino. Sebentar ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sugiono Turwibowo ya Pak ya, dari Mega Hotel Group. Ya. Jadi menanyakan peran pemerintah ya untuk mau segera membantu datangnya tamu wisata atau customer dengan stimulus nyata. Ya. Ini cukup baik juga sih Pak, menurut saya. Ya. Apapun yang namanya program apapun yang kita lakukan sekarang untuk bisa memberikan gairah-gairah baru, terutama untuk tempat-tempat tujuan wisata yang dilakukan pemerintah, itu semuanya cukup baik. Ya. Dan apakah sekarang sudah waktunya? Ya, sekarang saya pikir sudah waktunya. Karena masa tanggap darurat sudah dicabut oleh pemerintah, walaupun ada beberapa provinsi yang masih menerapkan PSBB ya. Nah, itu juga cukup berdampak kepada tingkat hunian di provinsi itu tersebut. Karena memang akan memberikan rasa ketakutan bagi para tamu untuk bisa melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Walaupun meskipun PSBB sudah dicabut, ada untuk beberapa provinsi, itu juga masih belum memberikan keyakinan daripada tamu untuk bisa berkunjung atau melakukan perjalanan ke daerah itu sendiri. Nah, makanya di situ peran aktif dari hotel juga cukup penting untuk bisa menginformasikan juga kepada tamu-tamu mereka, untuk menginformasikan juga kepada seluruh pengunjung dari web mereka ataupun yang pengunjung daripada sosial media mereka, untuk bisa dapat informasi bahwasanya hotel mereka ataupun lingkungan ataupun kota mereka itu sudah aman untuk dikunjungin, ataupun daerah wisata yang ada di daerah mereka itu sudah melakukan new normal ya, sudah melakukan protokol-protokol penanganan COVID-19, sehingga setidaknya itu memberikan rasa sedikit rasa aman untuk mereka melakukan perencanaan perjalanan ke daerah tersebut. Ya, saya pikir itu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, kalau kita mau reopening hotel kembali, apa langkah nyata yang sudah kita lakukan untuk mendorong pemerintah untuk mendukung keberlangsungan dunia perhotelan atau pariwisata? Karena sebagian kita sudah menyongsong post pandemik dengan base strategi masing-masing. Hanya kalau pemerintah dan regulasinya masih belum support maksimal, khawatirnya tamu wisata nggak segera visit juga ke kita nantinya, Pak. Nah, iya benar. Nah, ini sangat benar, karena memang kita nggak bisa berjalan sendiri. Ya, kebijakan pemerintah itu sangat mendukung apa yang hotel lakukan. Ya, jadi hotel lakukan promosi hotelnya dan lingkungan ataupun destinasi wisata di daerah dia. Sementara pemerintah sendiri tidak mendukung, ataupun ada juga pemerintah daerah yang justru kontraproduktif ya. Dari sisi perhotelan mereka sudah melakukan sudah mengkampanyekan bahwasanya seluruh hotel sudah melakukan protokol COVID-19 dan SOP untuk penanganan COVID-19 guna menjaga keselamatan tamu, tapi justru malah pemerintah provinsinya atau pemerintah daerahnya justru malah tidak mendukung atau tidak ke arah itu, justru malah masih memberikan kesan bahwasanya kita masih di masa yang penuh dengan ketakutan. Nah, ini yang kontraproduktif. Nah, untuk itu perlu berjalan beriringan nih, perlu berjalan beriringan. Dan saya yakin bahwasanya kalau kita sampaikan apa yang telah kita perbuat di dunia perhotelan ya kepada pemerintah daerah, saya yakin mereka juga pasti akan mengerti. Karena
pada dasarnya informasi yang sudah kita lakukan itu tidak sampai saja ke mereka. Ya, jadi yang perlu saya garis bawain adalah bahwasanya perlu berjalan beriringan nih, karena tidak bisa berjalan satu-satu, karena memang kampanye untuk bisa menghidupkan kembali daerah-daerah tujuan wisata, terutama juga untuk industri pariwisata dan perhotelan, itu perlu berjalan beriringan antara industri dan pariwisata, industri dan pemerintah daerah. Saya pikir gitu, Pak Dino. Oke, Pak Bowo, terima kasih. Terima kasih Pak Zul, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Pak Bowo. Selanjutnya pertanyaannya dari Pak Zua ini mungkin Pak Nawawi bisa menjawab ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi di satu sisi semua akses airport, pelabuhan, dan darat tertutup sementara saat pre dan post COVID-19. Bahkan dengan tambahan swab test atau rapid test yang lebih mahal daripada tiket pesawat. Mungkin bisa dijawab Pak Nawawi pertanyaan dari Pak Zua ini. Selamat pagi Pak Zua ini, rekan kemarin di balik di LP juga di Belitung sempat bareng, sekarang beliau di Balikpapan. Memang saat ini banyak yang mengandalkan domestik di saat masa-masa COVID ini. Semua sekarang tergantung pemerintah yang menerapkan masalah tersebut, Pak. Kadang-kadang seperti Bapak katakan harga swab lebih tinggi, bahkan ada seorang satu pemerintahan mengatakan akan semua tamu akan diswab, akan dipaketkan dengan di hotel. Itu sebenarnya menurut saya pribadi cukup menakut-nakuti para calon tamu yang akan datang ke daerah tersebut. Di daerah-daerah remote itu sangat tergantung transportasi udara, laut. Mungkin kalau di Jawa, darat. Kalau di daerah Jawa itu yang paling efektif yang saat ini adalah kita harus tetap berkomunikasi dengan baik dengan tamu untuk menanyakan kira-kira ada rencana atau tidak mereka untuk datang ke kembali leisure atau sekedar untuk jalan-jalan, Pak. Itu yang bisa saya jawab, Pak, karena memang saat ini susah, Pak. Kadang-kadang pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu beda-beda cara, beda aturan, Pak. Seperti di Belitung, saya contohkan, sekarang kami di Belitung kan hanya mengharapkan pesawat, sementara pesawat tidak ada sama sekali. Untuk mengharapkan tamu lokal Belitung, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin, karena untuk kehidupan di Belitung saja, dan saya yakin di Indonesia juga, istilahnya dibeli cabenya sekarang agak sedikit susah, apalagi mau nginep di hotel. Itu Pak, terima kasih Pak Juweni. Oke, terima kasih Pak Awi. Semoga menjawab Pak Juweni. Mungkin ini banyak pertanyaan, tapi ini karena waktu kita ambil satu pertanyaan terakhir buat Pak Zulham ya. Pak Zulham, ini ada pertanyaan dari Pak Arul, dari Ibis ya Pak Arul. Disampaikan Red Hotel sebaiknya lebih rendah dari OTA, tadi Pak Zul menyampaikan. Apakah tidak menurunkan tingkat kepercayaan dari pembeli lewat OTA? Pak Zulham, mungkin bisa dijawab Pak Zulham? Ya, terima kasih Pak Dino. Ya, selamat siang Pak Khairul Anam. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaan Bapak kalau boleh saya baca ulang ya Pak. Tadi disampaikan harga counter bisa lebih murah dari harga OTA. Bukankah itu diharamkan dalam revenue management karena disparity issue? Ya, disparity tidak akan dicek ke counter Pak. Dalam artian memang OTA minta our best rate untuk mereka gitu ya Pak. Dan harga kita memang harus lebih murah, harga counter memang harus lebih murah daripada OTA ya, untuk bisa memaksimalkan revenue management atau untuk bisa memaksimalkan revenue yang kita dapat. Nah, apakah haram? Tidak Pak, karena memang itu yang kita lakukan. Ada saya ambil contoh gini, ada teman saya, rekan saya juga di hotel juga. Dia juga menyampaikan hal yang sama sebelumnya. Dalam artian pernah dapat surat katanya dari OTA, pernah dapat surat teguran dari OTA bahwasanya kenapa harga counternya lebih murah. Nah, setelah kita review, nah ternyata itu bukan komplain dari OTA, harga counternya lebih murah daripada harga di OTA.
Yang terjadi adalah kenapa OTA tersebut komplain, itu karena memang ada fasilitas pay at hotel, Pak. Ya. Nah, jadi tamu menggunakan fasilitas pay at hotel, dan pada saat sampai di counter, tamu tersebut menanyakan harga daripada counter, dan ternyata lebih murah daripada harga yang yang akan dibayarkannya melalui OTA tersebut. Dan akhirnya dia putuskan untuk tidak meneruskan paid hotelnya. Dia membatalkan bookingan yang dia sudah buat di salah satu OTA tersebut dan mengambil langsung ke hotel. Nah, ini yang haram, Pak. Ini yang haram. Nah, karena di situ akan terjadi pembatalan untuk bisa dibatalkan bookingan dari OTA-nya, dan tamu tersebut langsung ambil penawaran yang ditawarkan oleh FDA kita, Pak. Nah, tapi kalau misalnya dia belum melakukan bookingan di OTA manapun, dia datang ke counter dan menanyakan harga kamar, kita kasih harga kamar, dan dia cek ke OTA dan tidak melakukan pembookingan, itu saya pikir tidak masalah, Pak. Ya, karena ya itu tadi, setelah kita lihat komplainan dari OTA itu tersebut yang dialami oleh salah satu rekan saya, hal tersebut yang terjadi. Karena memang paid hotel itu yang seharusnya menjadi masalah, gitu loh, Pak. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dia sudah booking duluan lewat OTA dan akan berencana bayar di hotel, tapi dia tidak meneruskan bookingan tersebut, dia justru ambil kamar yang ditawarkan atau harga kamar yang ditawarkan dari FDA hotel tersebut. Begitu, Pak Khairul Anam. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Terima kasih, Pak Dino. Terima kasih, Pak Zul. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Arul, ya. Bapak Ibu, sampailah kita di ujung acara ini. Mohon maaf masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu jualah yang harus mengakhiri ini semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Arya Pering sebagai Ketua Umum IHGMA yang telah menyelenggarakan webinar series ini yang bermanfaat bagi kita semua, para praktisi dan akademisi. Juga terima kasih buat presenter hari ini, sangat menarik, Pak Zulham dan Pak Nawawi Halik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Jaya IHGMA. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dino. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Arya Pring, Ketua IHGMA. Pak Julham, terima kasih. Ya. Pak Arya, terima kasih. Pak Dino. Pak Nawawi. Terima kasih untuk semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak semua. Nawawi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Pak Iwan. Thank you, Pak.